Halo warga Stempel Basah, selamat datang di tahun 2026, era di mana definisi kaya dan miskin menjadi semakin kabur dan membingungkan. Dulu, orang yang tidak punya rumah itu identik dengan pakaian lusuh dan tidur di kolong jembatan. Tapi hari ini, kita menghadapi fenomena mutasi sosial baru yang mengerikan. Korbannya wangi, pakaiannya branded, gadgetnya seri terbaru, nongkrongnya di coffee shop estetik Jakarta Selatan, dan gajinya menyentuh 2 digit, bahkan tembus 15 juta rupiah per bulan. Namun, saat pesta usai dan mereka pulang ke tempat tinggalnya, realitas menampar keras. Mereka tidak pulang ke rumah sendiri. Mereka pulang ke kamar kos eksklusif sempit atau apartemen studio sewaan yang harganya mencekik leher. Secara aset, kepemilikan mereka adalah NOL besar. Inilah kasta baru yang sedang tumbuh subur di kota-kota besar. Kasta gelandangan elit. Mereka elit secara gaya hidup, tapi gelandangan secara kepemilikan properti. Gaji 15 juta yang dulu dianggap tiket emas menuju kemapanan, di tahun 2026 ini rasanya seperti uang receh yang menguap begitu saja terkena panasnya inflasi gaya hidup. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa? Apakah harga rumah yang memang sudah tidak masuk akal? Atau ada virus kanker finansial yang sedang menggerogoti isi kepala generasi muda kita? Di video ini, kita tidak akan sekadar menyalahkan pemerintah atau pengembang properti yang serakah. Itu terlalu mudah dan tidak mengubah nasibmu. Kita akan melakukan autopsi finansial secara brutal. Kita akan bongkar 4 alasan logis mengapa gaji 15 juta di tahun 2026 justru membuatmu mustahil beli rumah. Mulai dari jebakan di aesthetic trap, sampai alasan nomor 1 yang paling menyakitkan, delusi bahwa kamu kaya, padahal kamu cuma cash flow dummy. Siap untuk merasa tersinggung demi menyelamatkan masa depanmu? Siap menelan pil pahit kenyataan daripada terus meminum sirup manis kebohongan? Mari kita mulai bedah kasus ini, mundur dari alasan keempat. Alasan 4, jebakan di aesthetic trap. Raja di kamar sewa, pengemis di aset nyata. Mari kita bicara soal gengsi tempat tinggal. Salah satu penyebab utama kenapa gaji 15 juta lenyap tak berbekas adalah penolakan mental untuk tinggal di tempat yang biasa saja. Generasi gelandangan elit punya standar hidup yang tidak bisa ditawar. Lokasi harus strategis, desain interior harus instagramable, dan akses harus mudah ke tempat nongkrong. Akibatnya, mereka memilih untuk menyewa, bukan menyewa rumah petak biasa, tapi menyewa apartemen studio di pusat kota atau co-living space mewah yang biayanya bisa menelan 30-40% dari gaji bulanan. Di tahun 2026, harga sewa hunian vertikal di Jakarta dan kota penyangga sudah gila-gilaan. Kamu membayar 5-7 juta per bulan hanya untuk gengsi anak Jaksel atau warga SCBD. Logika mereka terdengar masuk akal. Daripada beli rumah di pinggiran kayak Maja atau Cikarang yang harus tuah di jalan, mending sewa di tengah kota. Dekat kantor, hemat waktu, mental sehat. Terdengar cerdas? Tunggu dulu, mari kita bedah matematikanya. Saat kamu membayar sewa 6 juta per bulan, kamu sedang membakar ruang itu. Kamu sedang membayar cicilan KPR orang lain. Pemilik apartemenmu yang semakin kaya, sementara kamu cuma numpang tidur. Dalam setahun, kamu membakar 72 juta rupiah. Dalam 5 tahun, kamu membakar 360 juta rupiah. Uang sebanyak itu hilang begitu saja, menguap ke udara tanpa meninggalkan jejak aset satu bata pun. Ini adalah jebakan kenyamanan yang mematikan. Kamu merasa hidup enak seperti raja di dalam benteng sewaanmu. Tapi begitu kontrak sewa habis, atau pemilik unit menaikkan harga seenaknya, kamu sadar bahwa kamu tidak punya pijakan, kamu terusir, kamu tidak punya tanah. Kamu menukar kepemilikan masa depan dengan kenyamanan estetika hari ini. Kamu jijik melihat brosur rumah subsidi atau rumah komersil murah di pinggiran karena desainnya jelek dan jauh. Padahal, rumah jelek dan jauh itulah yang nilainya akan naik 10 tahun lagi. Sementara apartemen sewaanmu, itu cuma menyedot darahmu sampai kering. Kamu terjebak menjadi donatur tetap bagi kekayaan tuan tanahmu. Alasan 3, inflasi gaya hidup berkedok healing, the experience economy curse. Kita masuk ke alasan ketiga, dan ini adalah racun yang paling manis rasanya. Fenomena healing dan reward diri sendiri. Gaji 15 juta di tangan orang yang buta finansial adalah bencana, karena mereka merasa berhak untuk menikmati hasil kerja kerasnya secara instan dan terus-menerus. Di tahun 2026, tekanan kerja memang gila. Burnout adalah hal biasa. Masalahnya,
Mekanisme coping atau cara mengatasi stres generasi gelandangan elit ini sangat mahal. Konsep self-reward telah dibajak menjadi justifikasi untuk perilaku impulsif yang merusak. Setiap akhir pekan harus staycation. Makan siang tidak bisa lagi di warteg, harus all you can eat atau omakase minimal sekali seminggu. Kopi pagi harus artisan coffee seharga 50.000. Dan yang paling parah, konser. Tiket konser artis internasional yang harganya jutaan rupiah dianggap sebagai kebutuhan pokok, setara dengan beras dan listrik. Mereka berpikir, gue kerja capek-capek, masa nggak boleh seneng-seneng? Gue butuh experience, bukan benda mati. Masalahnya, bank tidak menerima experience nonton konser sebagai DP rumah. Developer properti tidak menerima memori liburan ke Jepang sebagai cicilan. Tanpa sadar, gaji 15 juta itu digerogoti oleh hal-hal kecil tapi frekuensinya masif. Latte factor, langganan layanan streaming yang menumpuk, biaya ojek online karena malas jalan kaki, biaya skincare premium. Dalam sebulan, alokasi untuk gaya hidup dan hiburan bisa tembus 50% dari penghasilan. Mereka memakan masa depan mereka sendiri. Mereka mengunyah batu bata calon rumah mereka dalam bentuk sushi dan minum semen pondasi rumah mereka dalam bentuk iced latte. Akibatnya apa? Tabungan untuk DP rumah selalu nol, atau kalaupun ada, jumlahnya stagnan. Mereka selalu beralasan, nanti dulu, harga rumah belum turun. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak sanggup mendisiplinkan hasrat konsumtif mereka sendiri. Mereka kecanduan dopamin belanja, dan rumah adalah target jangka panjang yang tidak memberikan dopamin instan. Alasan 2, buta peta KPR dan delusi gaji besar sama dengan mudah ACC. Alasan kedua ini lebih teknis, tapi sering bikin orang dengan gaji 2 digit menangis di pojokan bank. Delusi bahwa karena gaji gue 15 juta, pasti pengajuan KPR gue gampang lolos. Ini adalah kebohongan terbesar yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri. Di tahun 2026, bank dan analis kredit jauh lebih sadis dan teliti. Gaji besar tidak ada artinya jika rasio utangmu berantakan. Dan inilah penyakit kronis gelandangan elit. Pay later dan kartu kredit yang limitnya jebol. Banyak anak muda bergaji 15 juta yang BI checking atau SLIK OJK-nya merah membara. Bukan karena mereka ngemplang utang besar, tapi karena tunggakan-tunggakan kecil yang diremehkan. Lupa bayar tagihan pay later beli sepatu, telat bayar cicilan iPhone terbaru. Bagi bank, ini adalah sinyal karakter buruk. Selain itu, ada faktor DBR atau Debt Burden Ratio. Bank biasanya mematok maksimal cicilan adalah 30-35% dari gaji bersih. Dengan gaji 15 juta, maksimal cicilanmu ada di angka 5 jutaan. Pertanyaannya, di tahun 2026 ini, rumah macam apa yang cicilannya 5 juta di Jakarta? Hampir tidak ada yang layak huni. Harga properti bergerak naik seperti roket, sementara gajimu naik seperti kura-kura. Rumah yang tahun 2020 harganya 800 juta, di 2026 mungkin sudah tembus 1,5 miliar. Dengan bunga KPR yang floating mencekik, gaji 15 juta sudah tidak masuk kategori aman untuk membeli properti di lokasi strategis. Kamu terjepit. Mau beli rumah subsidi, gaji ketinggian, tidak lolos syarat. Mau beli rumah komersil di kota, gaji kekecilan, tidak lolos appraisal. Akhirnya kamu berada di limbo. Kamu terlalu kaya untuk dibantu pemerintah, tapi terlalu miskin untuk bersaing di pasar bebas properti. Dan alih-alih menurunkan standar atau mencari strategi lain, banyak yang memilih menyerah. Sudahlah, mending ngontrak seumur hidup. Sikap apatis inilah yang menyegel nasibmu menjadi gelandangan elit permanen. Kamu kalah sebelum bertanding karena kamu malas mempelajari aturan main perbankan. Alasan 1, sindrom cash flow rich, net worth poor, sabotase generasi sandwich. Kita sampai di alasan nomor 1. Ini adalah alasan paling fundamental, paling struktural, dan paling sulit diurai. Kondisi di mana kamu terlihat kaya dari arus kas, gaji masuk, tapi sebenarnya miskin secara kekayaan bersih. Ditambah lagi dengan beban sebagai generasi sandwich. Gaji 15 juta di atas kertas terlihat mewah, tapi coba kita bedah kemana alirannya. Potongan pajak PPh 21 semakin progresif. Potongan BPJS, lalu transfer wajib ke orang tua. Di tahun 2026, biaya hidup lansia, orang tua kita, semakin mahal. Biaya kesehatan meroket. Banyak dari gelandangan elit ini adalah tulang punggung keluarga. Dari 15 juta, mungkin 3-5 juta langsung hilang untuk menghidupi orang tua dan membiayai sekolah adik. Sisa 10 juta.
Dipotong biaya sewa apartemen estetik tadi 5 juta, sisa 5 juta. Dipakai makan, transportasi, dan healing tipis-tipis, habis. Setiap bulan saldonya kembali ke nol. Mereka tidak punya dana darurat. Mereka tidak punya investasi. Satu-satunya yang mereka miliki adalah cash flow bulanan. Ini posisi yang sangat rapuh. Begitu terjadi PHK yang makin marak karena AI dan otomatisasi di 2026, hidup mereka langsung runtuh dalam hitungan minggu. Mereka tidak bisa beli rumah bukan cuma karena biaya hidup, tapi karena struktur keuangan mereka bocor di mana-mana. Mereka menyangga beban masa lalu, utang orang tua, dan beban masa kini, gaya hidup sendiri, sehingga tidak ada ruang untuk membangun masa depan, rumah. Ini adalah tragedi kemiskinan struktural yang berbalut jas rapi dan lanyard BUMN atau startup. Mereka elit di mata tetangga kampung, tapi gelandangan di mata analis keuangan. Mereka tidak punya aset yang nilainya tumbuh. Mobil, itu liabilitas, harganya turun terus. Gadget, itu sampar elektronik dalam 3 tahun. Baju branded, tidak ada nilai jual kembalinya. Kamu bekerja keras, banting tulang, lembur sampai tipus, tapi hasilnya cuma untuk memperkaya pemilik kos, pemilik restoran, dan pemilik aplikasi pinjaman. Kamu adalah sapi perah ekonomi modern. Diperah susunya, tenaganya, tapi tidak pernah diberi kandang sendiri. Kesimpulan dan solusi brutal. Lantas, apakah kiamat sudah dekat bagi pemilik gaji 15 juta? Apakah nasibmu sudah disagil jadi kontraktor abadi? Tidak, kalau kamu mau bangun dari tidur panjangmu sekarang juga. Solusinya tidak enak didengar, tapi ini satu-satunya jalan keluar. Pertama, bunuh egomu. Turunkan standar gengsimu sampai ke titik nol. Lupakan apartemen di tengah kota, cari kontrakan biasa yang murah, atau bahkan kembali tinggal di rumah orang tua sementara waktu, jika memungkinkan, demi mengumpulkan modal agresif. Kedua, terima kenyataan geografis. Kamu tidak bisa beli rumah di Jaksel atau Jakpus. Titik. Mulailah melirik daerah penyangga yang sekarang kamu hina, daerah yang kamu anggap tempat jin buang anak. Beli properti di sana. Meskipun kamu tidak menempatinya, belilah sebagai aset. Sewakan. Jadikan itu pijakan pertamamu. Jangan menunggu sampai bisa beli rumah impian, karena saat uangmu terkumpul, harga rumah impian itu sudah naik 2 kali lipat. Belilah rumah yang bisa kamu beli, bukan rumah yang ingin kamu beli. Ketiga, audit pengeluaran healingmu. Puasa liburan ke luar negeri selama 3 tahun tidak akan membuatmu mati, tapi tidak punya rumah di usia pensiun akan membuatmu sengsara. Alihkan dana healing itu ke instrumen investasi yang bisa melawan inflasi properti, seperti saham, reksadana, atau emas yang dikhususkan untuk DP rumah. Dan terakhir, sadarilah posisi tawarmu. Gaji 15 juta di tahun 2026 bukanlah angka kekayaan. Itu adalah angka survival kelas menengah. Jangan berperilaku seperti orang kaya lama. Hiduplah seperti orang miskin yang sedang menabung untuk kerajaannya. Warga stempel basah, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu mau terus menjadi gelandangan elit yang dipuji di Instagram, tapi menangis saat melihat saldo tabungan? Atau kamu mau jadi orang yang terlihat biasa saja, jarang update status liburan, tapi diam-diam sedang membangun istana masa depanmu bata demi bata? Rumah bukan sekedar tumpukan batu bata. Rumah adalah benteng terakhirmu saat dunia sedang tidak baik-baik saja. Jangan sampai di tahun 2030 nanti, kamu masih menjadi pengembara yang terusir dari satu kontrakan ke kontrakan lain, sambil pemeluk ijazah dan slip gaji yang sudah tidak ada harganya. Share video ini ke teman nongkrongmu yang HP-nya paling mahal, tapi masih sering pinjam uang buat bayar Grab. Ajak mereka sadar. Mari kita berhenti jadi gelandangan elit dan mulai jadi tuan tanah bagi diri sendiri. Sampai jumpa di tamparan realitas stempel basah berikutnya. Tetap waras, tetap berhitung.